Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abi Abdul Aziz dalam channel Abi Umi Au. Dulur-dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Sabtu 12 Agustus 2020. Alhamdulillah tadi dini hari sekitar jam 2 saya bersama Mas Nazir dan Mas Hanif nyampe di area kaki Gunung Salak, tepatnya di Antariksa Resort yang ada di Desa Cipete, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dulur-dulur sekalian, jadi Gunung Salak itu merupakan satu gunung yang sejak tahun 2003 dikelola oleh Taman Nasional Halimun Salak. Jadi sebelumnya adalah satu kawasan ini dikelola oleh perhutani, namun kemudian pada tahun 2003 pengelolaannya dialihkan dari perhutani menuju Taman Nasional Halimun Salak gitu. Kalau kita merujuk pada namanya, sepertinya berasal dari satu buah ya yang namanya salak begitu, tapi ternyata tidak demikian, dulur-dulur. Jadi Gunung Salak itu sebenarnya berasal dari kata Sangsekerta yang namanya adalah salakah gitu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah perak ya. Mohon maaf, saya tidak tahu persis apakah kemudian di Gunung Salak ini kemudian banyak mengandung perak atau tidak, tetapi itu adalah nama yang berasal dari kata Sangsekerta. Bukan yang dimaksudkan itu adalah buah salak yang biasa kita makan, kita jadikan sebagai manisan dan sebagainya. Dulur-dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam 2 hari ini, yakni tanggal 15 dan 16, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya bersama teman-teman ada sekitar 22 orang mengikuti kelanjutan dari sekolah Happy Counselor yang akan dilaksanakan oleh Kampung Hening. Kampung Hening adalah merupakan satu satu, kalau boleh saya katakan ya, lembaga pelatihan, lembaga training, dan juga lembaga konseling gitu ya, kalau tidak salah seperti itu, yang dikelola oleh Bunda Sofi Patrick ya. Nah, saya katakan lanjutan karena sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan sebuah pertemuan online yang diasuh atau yang yang menghadirkan narasumber, yakni Bapak Jamil Azaini, Magister Manajemen, seorang inspirator sukses mulia begitu. Dan mohon maaf, memang sejak dulu saya berkomunikasi dengan beliau, sejak dulu saya berinteraksi dengan beliau, dan beliaulah sesungguhnya yang kemudian mengajari bagaimana berbisnis kambing, bagaimana mengajari saya jualan hewan kurban dan seterusnya, termasuk juga bagaimana cara beternak domba dan kambing pada tahun 1999. Jadi waktu yang cukup lama gitu ya. Meskipun kemudian beliau resign ya dari Dompet Duafa pada saat itu, sekitar tahun 2004 atau 2005 ya, pasca terjadinya tsunami, dan kemudian mendirikan satu perusahaan motivasi yang namanya adalah Public Leadership begitu. Nah, oleh karena itu tentu supaya kita tidak dikatakan kacang lupa kulit ya misalnya, atau kemudian peribahasa yang lain itulah gitu ya. Jadi beliau memang merupakan salah satu guru yang kemudian mewarnai hidup saya, bahkan kemudian mendorong saya untuk menjadi seorang bisnis, khususnya adalah bisnis yang terkait dengan
kambing dan domba serta sapi gitu. Tetapi memang saya tidak fokus sekali di sapi dan banyak jualan kambing dan domba saja, baik untuk keperluan akikah dan korban begitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang existing ya, dan insya Allah membawa berkah bagi saya, keluarga, dan juga puluhan karyawan gitu. Tidak hanya itu saja, bahwa akikah berkah yang saya dirikan itu telah mampu menginisiasi berdirinya Pondok Pesantren Baron gitu, yang hari ini sekitar 130-140 orang terlibat ya untuk mengelola pesantren tersebut, hanya khusus yang ada di Baron saja. Dan insya Allah tidak kurang dari 540 santri ya untuk level SMP dan SMA telah bergabung dalam lembaga ini. Tidak hanya itu, dulur-dulur ya, di Baron Nganjuk juga ada SD, kemudian ada playgroup dan TK, dan Masya Allah, atas izin Allah, biidznillah, lembaga ini kemudian berkembang gitu ya. Setidaknya ada 6 atau 7 pesantren Baron yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dan oleh karena itu tentu saya sangat berterima kasih kepada beliau Ustaz Jamil Az-Zaini. Telur-telur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang lalu memang beliau itu lewat marketingnya tentu menawarkan satu program baru yang selama ini saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah lihat sebelumnya gitu, yakni sebuah pelatihan ya untuk mendidik para para trainer, para coach, para business owner ya, untuk memiliki satu keahlian baru yang dinamakan dengan konselor gitu. Dan pemilihan namanya juga cukup unik ya kan. Beliau bersama istrinya itu kemudian menamai konselor yang beliau dirikan ini dengan Happy Counselor. Dan saya beberapa kali berdiskusi dengan psikolog, kemudian guru BK dan beberapa orang yang lainnya, itu memang terasa beda betul gitu apa yang disajikan oleh Happy Counselor ini gitu. Jadi bagaimana kemudian solusi yang ingin diberikan itu tidak kemudian berasal dari konselornya, tetapi merupakan hasil diskusi, hasil komunikasi antara konseli dengan konselor begitu. Dan porsi kita itu adalah hanya 20%. 20% itu hanya berasal dari konselor, sementara 80% ini adalah berasal dari konselinya sendiri. Sehingga pada saat konseli itu kita antara konseli dengan konselor itu harus menelurkan suatu outcome state ya, dan tidak cukup di situ. Jadi outcome state itu kemudian dijawantahkan atau kemudian ditindaklanjuti dalam suatu aktivitas real yang itu menjadi komitmen antara konseli dan konselornya. Jadi luar biasa ya. Nah itu yang kemudian terus terang saya tertarik ya, jadi untuk mendalami Happy Counselor ini kan. Karena satu sisi memang mohon maaf yang terlibat yang menjadi keluarga besar pondok pesantren itu cukup banyak gitu ya. Jadi ada pengurus, kemudian ada karyawan, ada ustadz-ustadzah, ada wali santri, ada santri gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kemudian itu tergabung dalam keluarga besar pondok pesantren Baron itu cukup besar gitu ya. Sehingga kemudian menjadi sangat penting gitu bagi saya untuk kemudian belajar tentang konselor ini, termasuk kemudian terkait dengan akikah ya kan, kemudian terkait juga dengan bagaimana kemudian akikah itu juga punya banyak customer kan begitu ya. Kemudian kita juga ada TV Baron, ada santri kuliner channel, ada santri istimewa, dan channel-channel lainnya itu ya menjadikan kemudian menurut saya itu penting kemudian untuk belajar bagaimana menjadi seorang konselor. Setidaknya adalah apa yang saya dapatkan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh oleh keluarga besar kami yang baik di unit bisnis ataupun yang ada di unit pendidikan yang saya kelola gitu. Harapannya adalah demikian ya.
Jadi saya memiliki keterampilan khusus di dalam rangka untuk melakukan konseli gitu terhadap seluruh pihak atau keluarga besar yang ada di sekitar kami gitu. Nah, kembali ke topiknya tadi bahwa hari ini itu dari 15 dan 16 adalah pertemuan yang ke-8 ya, Happy Counselor yang dilakukan secara offline gitu. Jadi kalau pertemuan 1 dan 7 itu dilakukan secara online, maka pertemuan yang ke-8 ini selama 2 hari 15 sampai dengan 16 Juni insya Allah dilakukan secara offline bersama Bapak Asep, pakar hipnoterapis dan tentu saja adalah seorang psikolog insya Allah. Kali itu dulur-dulur yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa kita ingin betul mendapatkan tambahan ilmu terkait dengan Happy Counselor ini, dan sekali lagi semoga bermanfaat tidak hanya pada diri saya tetapi juga keluarga saya dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya, keluarga besar Pondok Pesantren Balon, keluarga besar Pondok Pesantren Baron, keluarga besar Akiko Berkah, keluarga besar TV Baron, keluarga besar Santri Kuliner Channel, Abi Umi Au, kemudian Santri Istimewa, Villa Quran Channel, dan juga Akiko Berkah Channel, dan intinya kepada semua pihak yang ada di sekitar kita ya, termasuk kemudian tempat di mana saya bekerja, yakni di sebuah rumah sakit pemerintah gitu. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum saya tutup, saya akhiri channel ini, mohon maaf, sebelum saya akhiri konten ini, insya Allah nanti akan saya shoot sedikit bagaimana sih suasana pagi hari di kaki Gunung Salak yang ada di Cidayu, Sukabumi, Jawa Barat. Mari kita lihat sebentar dulur-dulur ya. Alhamdulillah, demikian dulur-dulur aktivitas pagi ini sebelum kita memasuki sesi pelatihan ya, jam 9 nanti Happy Counselor. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat bagi dulur-dulur sekalian, dan apabila dirasakan bermanfaat silakan share, like, and comment, serta jangan lupa subscribe bagi yang betul, serta subscribe bagi yang belum, tidak hanya untuk Abi Umi Au tetapi juga untuk TV Baron, Villa Quran Channel, Santri Istimewa, Santri Kuliner Channel, serta Akiko Berkah. Waduh, ngos-ngosan dulur-dulurnya, tandanya kita jarang sekali berolahraga. Sudah semakin tua, sudah semakin harusnya mungkin sering olahraga ringan, mungkin nggak perlu jogging kali ya, tapi jalan-jalan gitu ya, sehingga ketika naik begini tidak ngos-ngosan. Ya, terima kasih dulur-dulur atas perhatiannya. Semoga dulur-dulur senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, yang itu bisa digunakan untuk menjalankan ibadah umroh dan haji serta ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah dari Abi Abdul Aziz. Assalamualaikum penonton setia Abi Umi Au. Tonton terus ya video-video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya di video kita. Jangan lupa subscribe channel Abi Umi Au
Santri Kuliner Channel, TV Baron, dan subscribe juga Santri Istimewa Official, serta follow juga akun Santri Kuliner Channel dan TV Baron.